Jadi dari keluarga meminta pertimbangan Iya, untuk hukuman tersebut. untuk hukuman tersebut. Kalau bisa dikatakan, kan ini kan merupakan tetangga yang cukup dekat ya, Mas ya. Nyangka nggak sih pelaku ini bakal melakukan hal serupa? Mengingat mungkin banyak yang mengatakan juga kalau pelaku ini sangat tertutup. Mungkin dilihat dari kesehariannya ya, Mas ya. Apa kemungkinan pelaku ini temperamen dan lain sebagainya. Kalau dari kacamata Mas Muji sendiri seperti apa? Kalau kemungkinan dilakukan itu kayaknya kalau sebelum terjadian itu tidak ada. Gitu. Soalnya normal-normal aja sebagai tetangga. Oke. Nggak pernah cekcok. Gitu. Informasinya pelaku ini juga menjalin hubungan khusus ya dengan ponakan Mas Muji. Kalau dari keluarga sendiri membenarkan nggak sih Mas Tidak, kabar ini? tidak, Sudah pasti tidak ada kaitannya dengan itu ya? tidak ada. Lalu motif asmara yang kemudian ini sering dimunculkan, sering disebut oleh pelaku. Ini kalau menurut Mas Muji, kenapa? Mungkin kalau dia itu mungkin ada rasa suka dia, si tersangka terhadap korban. Gitu. Si korban tidak menanggapinya. Mungkin itu mungkin. Oke. Kemudian muncul dendam ataupun juga sakit hati. Gitu. Ya. Kalau sepengetahuan Mas Muji sebagai tetangga yang juga sedikit banyak mengenal tersangka ini, apakah sebelumnya tersangka juga pernah terlibat dengan kasus-kasus serupa, mungkin bermasalah dengan tetangga lainnya atau bagaimana? Kalau itu sering. Oh sering? Sering. Hal sepele aja sudah membawa sajam dia. Oke. Jadi ini bukan yang pertama kali? Bukan, tapi dia cuma menakut-nakuti aja orang. Jadi sebelumnya pernah bermasalah dengan tetangga lainnya dan sudah membawa senjata tajam. Iya. Artinya sudah harusnya ya warga ini sudah memperkirakan begitu ya. Ketika melihat pelaku ini melapor kepada RT, ada kaitannya ataupun juga bisa diduga bahwa sebenarnya pelakulah yang melapor itu, yang melakukan pembunuhan ini. Itu sebelumnya sudah terbaca oleh Mas Muji? Itu belum. Oke, baik. Terakhir mungkin Mas Muji, pesan yang ingin disampaikan berkaitan dengan kejadian yang saat ini menimpa atau musibah yang terjadi ini. Seperti apa pesannya? Si tersangka harus dihukum dengan seberat-berat. Itu yang diinginkan warga. Iya. Oke. Baik, Mas Muji, terima kasih banyak. Sekali lagi kami mengucapkan duka cita yang mendalam. Terima kasih banyak, Mas Muji. Kita temukan fakta selanjutnya. Dari ekspresi yang ditunjukkan pelaku kepada kami, kepada penyidik itu tidak ada ekspresi yang mungkin menyesal segala macam, ya maka biasa-biasa saja. Kita akan cari tahu seperti apa hasil sementara dari pemeriksaan tersangka pembunuhan terhadap 5 anggota keluarga beratas nama Junaidi, dan nampaknya ini tidak bisa diwawancara untuk pelaku ini karena usianya masih di bawah umur, tapi kita akan konfirmasi lagi. Kita akan temukan fakta selanjutnya. Pak Kapolres, terima kasih atas waktunya untuk tim fakta. Menanyakan mengenai tersangka J ya Pak ya, yang kemudian ini kita ketahui telah membunuh 5 orang dalam satu keluarga. Ini kan memang sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Keterangan yang sudah didapatkan sejauh ini, apa Pak Kapolres? Dari keterangan yang sudah kita dapat, yang kemarin sudah kita rekonstruksikan bahwa pelaku ini melakukan perbuatan tersebut itu diawali pada saat mereka berdua mabuk, si J sama Y ini mabuk. Kemudian pada saat mabuk itu sempat ada perbincangan antara pelaku dengan saksi Y ini, ada niatan untuk melaksanakan atau melakukan pemerkosaan. Namun pada saat itu belum ditahu siapa sasaran yang akan jadi target terkait dengan pemerkosaan ini. Kemudian setelah selesai minum, si tersangka ini pulang diantar oleh saksi. Pada saat itulah muncul niat dari pelaku ini untuk melakukan pemerkosaan terhadap korban. Kemudian pada saat ada niat itu, dari rumah dia sudah membawa sajam sama senter
untuk menuju ke rumah korban. Kemudian sebelum masuk, listrik dimatikan dulu, kemudian masuk ke rumah. Pada saat masuk rumah, belum melaksanakan atau belum melakukan aktivitas berupa pemerkosaan, tiba-tiba ayah korban datang. Pada saat itulah dengar suara ayah mau datang, disanggong di depan pintu, kemudian begitu korban masuk langsung dilaksanakan penimpasan. Pada saat korban terjatuh, ibunya terbangun. Begitu ada suara itu panik, kemudian ibunya ditimpas, anaknya bangun, anak yang kedua bangun, kemudian ditimpas lagi, kemudian anak yang ketiga bangun, ditimpas lagi, kemudian yang terakhir anak yang perempuan yang dewasa terbangun ditimpas kemudian. Kemudian selesai perbuatan, dia mencari uang, selesai itu baru kembali ke rumahnya. Begitu kembali ke rumah, dia sempat membersihkan senjata tajamnya, mencuci baju-bajunya, kemudian melapor ke kakaknya bahwa ada terjadi kasus pembunuhan di sebelah. Selesai, kemudian kakaknya melihat kejadian tersebut bersama-sama dengan saksi awalnya, saksi Z ini melaporkan ke Pak RT. Pada saat mendatangi TKP itu, saya tanya saksi yang pertama yang menyaksikan, si awalnya pelaku ini membuat alibi bahwa pelakunya adalah lebih daripada 3 orang, menggunakan sajam. Dari kronologis yang disampaikan atau alibi yang disampaikan oleh pelaku ini tidak ada atau tidak terdapat kesesuaian antara yang disampaikan dengan hasil kita melaksanakan cek TKP.